gimana? Mau materi apa? Untuk materi yang ilhar halqi, dulu kan eh, itunya di ilhar halqi. Tapi untuk ilhar halqi mungkin tidak terlalu banyak memakai papan tulis ya Ustazah. Semua itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung. Aku mau lihat dulu WTGA-nya Ami kayak gimana kalau Ilhar Halfi coba. Udah tahu WTGA kan? W3 itu apa Ustazah? WTGA itu W artinya write, nulis. T artinya teknik, bisa masuk dalam teknik menulis, bisa masuk dalam teknik berbicara. Terus G itu grafik. Grafik itu kita bisa memberikan tulisan kita tidak hanya kata-kata, tidak hanya huruf. Bisa garis, bisa titik, bisa lingkaran, bisa gambar, gitu. Terus WTGA, A analogi. Analogi itu perumpamaan, percontohan, misalnya kayak the, the. Coba ibu bilang zikir. Ah, itu analoginya tuh ke kata zikir. Sa. Dia misalnya sya gitu. Coba ibu bilang santai. Dia bisa tuh. Nah, itu penganalogian. Jadi memang harus banyak akal, harus kreatif. Karena itu membantu suksesnya performa kita sebagai seorang speaker. Jadi kalau aku bilang WTGA berarti hal-hal yang menjadi media pendukung. Entah nulis, cara ngomong, misalnya kita mau cerita lucu dulu, itu masuk tuh di WTGA biar rileks lah. Supaya nggak isinya ngasih tahu doang, tapi juga ngasih kehidupan di proses pengajarnya itu kan. Oke, Zinegen. Kami dari izin untuk membuka papan tulis gitu Ustazah. Ya, teman-teman, kita gunakan papan tulisnya ya. Teman-teman, kita gunakan papan tulisnya ya. Jangan terlalu manis, agak sedikit berwibawa mukanya coba. Soalnya terlalu terlalu humble, nggak oke. Teman-teman, kita Teman-teman, gunakan gitu. teman-teman, kita gunakan papan tulis ya. Nggak, belum. Teman-teman, kita gunakan papan tulisnya ya. Nggak ada senyumnya sama sekali coba. Teman-teman, kita gunakan papan tulis ya. Papan tulis ya? Kok gitu? Papan tulisnya, pakainya. Saya ulangi, teman-teman, kita gunakan papan tulisnya. Ya, Ya? Oh, pakai ya. kita Teman-teman, kita gunakan gunakan papan papan tulisnya tulisnya. ya. Saya ulangi, teman-teman, kita gunakan papan tulisnya ya. Jangan terlalu musik. Teman-teman, kita gunakan papan tulisnya ya. Gitu. Soalnya Ami kan kalau senyum, eh gimana ya aku ngasih taunya ya. Intinya Ami ini kan anaknya, bukan anaknya, orangnya eh yang Sunda banget gitu loh, yang kalem-kalem gitu kan. Nah, salah satu salah satu skill yang harus Ami latih adalah membuat batasan. Batasan tuh dalam arti kayak Ami tahu kapan harus senyum, kapan harus biasa aja gitu. Karena sifat-sifat yang manut, kalem dalam tanda petik, terkadang itu menyimpan banyak rasa tidak enak. Kalau udah tidak enak, itu sama dengan memberi ruang orang lain yang kurang adab itu ngelonjak sama kita Hmm. gitu.
Nah, aku mengkhawatirkan ketika Ami misalnya berada di suatu kondisi audiensnya tuh ada yang iseng. Itu memanfaatkan kelemah lembutannya Ami tuh sampai akhirnya kalau dilihat dari sudut pandang public speaking nih ya, Ami sebagai speaker itu kurang power karena bisa dikuasai audiens. Itu yang harus dilatih. Karena ada materinya namanya power speaker. Jadi kekuatan seorang pembicara. Ini selama ini belum ada loh yang bahas ini. Cuma Ami doang nih. Baru Ami doang. Power speaker itu misalnya kita tahu kapan tegas, kapan cair. Kan jadi punya wibawa lah gitu kan. Ada juga power speaker itu adalah orang yang modal bisa ngelucu doang. Kayak pelawak-pelawak tuh. Dia nggak punya ilmu public speaking yang mumpuni. Tapi karena dia misalnya punya ketenaran, dia punya skill ngelucu yang kayaknya nggak semut aja bisa ketawa gitu loh, saking lucunya gitu. Itu udah pasti dia bisa menarik perhatian audiens. Itu namanya dia udah punya power. Atau orang yang mukanya lucu, nggak ganteng tapi mukanya lucu. Atau mukanya tuh nggak ganteng dan orang menjadikan itu tuh bahan lelucon. Orang kayak gitu, dia kalau ngomong pasti didengar. Karena orang tertarik bukan karena dengan cara dia ngomong. Pengen lihat mukanya yang lucu itu. Tapi dia mengantongi power sebagai seorang pembicara. Paham ya? Nah, Ami harus melatih tuh powernya Ami. Karena kalau lembut, Ami udah punya. Ketegasan Ami masih kurang. Ketegasan dalam berekspresi. Karena suaranya kan udah lembut tuh. Ekspresinya yang harus ngimbangin. Jangan muka lembut, suara lembut. Tapi kalau bercanda sama aku, gitu. Tapi pas waktu sama audiens, kok dia lemes amat? Gitu loh maksud aku. Iya, Ya iya, kan? Ustaz. Mm-mm. Tapi yang tadi Ustazah bilang itu pernah kejadian gitu. Apa tuh? Jadi karena Ami terlalu humble gitu, Ami terlalu cair gitu ngajarnya pada saat itu gitu. Misalkan suasana hati Ami emang lagi seneng gitu. Jadi pas Ami ngajar di anak-anak tuh cairnya tuh pecahnya tuh pecah banget gitu. Gitu. Nah, terus tapi di endingnya itu malah ada anak-anak yang ya tadi seperti Ustazah bilang azabnya kurang gitu. Iya, Kayak betul. lontarin kata-kata yang memang nggak harusnya dilontarin gitu. Iya, Dan betul. bikin Ami sakit hati gitu. Kayak gitu. Betul. Oh, Jadi memang hmm. kita harus tahu, tahu, tahu porsi lah untuk menjaga kewibawaan kita. Itu kalau bicara soal ini ya, public speaking, wibawa sebagai speaker. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang spiritualnya juga, bagaimana kita bersikap menentukan bagaimana adab murid kita. Nah, artinya secara terselubung, Ami juga punya andil. Kenapa murid Ami nggak bisa jaga adab? Gitu. Ya, masuk ya? Masuk, Pak Eko. Oke, Aduh, mulai. apa tuh? Sama-sama ekspresif soalnya. Jadi kayak ngorek dikit itu langsung meletup-letup. Yuk, mulai. Baik, Ustaz. Saya ulangi, teman-teman, kita buka papan tulisnya ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, udah. Saya akan coret-coret di sini dulu untuk mengetes apakah sudah terlihat coretan saya, Ustazah. Teman-teman. Maksud saya, jangan Maksud saya, apakah Hmm, coretan saya sudah terlihat, teman-teman?
terlihat. Baik. Untuk Terima materi, kasih responnya. Kan audiensnya eh, udah respon, udah bilang terlihat coach gitu misalnya. hmm, Ami responnya bilang terima kasih gitu, Ustazah. Iya, terima kasih responnya gitu atau terima kasih itu juga cukup. Saya ulangi. Apakah cerita saya sudah terlihat, teman-teman? Udah dijawab, ngapain nungguin suara aku? Oh, baik, terima kasih teman-teman responnya. Untuk materi pada hari ini, yaitu tentang Jangan diem, jangan diem. ilfa Apa tadi? syaf. Izhar, izhar halki. Ngapa jadi ilfa syafawi? Oh ya, ini yang kami udah prepare, Ustazah. Balik Oh, lagi ya. nggak apa-apa juga sih. Coba diulang lagi, hapus dulu ilfa syafawinya. Teman-teman, saya izin untuk menutup kamera, untuk apa Ustazah ya bilangnya. Teman-teman, saya izin untuk menutup kamera untuk kenyamanan keberlangsungan pembelajaran hari ini. Mana keberlangsungan hidup? Apa Ustazah? Kenyamanan keberlangsungan hidup kita di Zoom ini. Keberlanjutan hidup. Gimana Ustazah bilangnya? Kak, tapi kenapa? Ami, apa kesulitannya kalau dalam keadaan on cam? Karena ini di HP Ustazah. Takutnya nanti Heeh. kalau di orang lain kelihatannya tuh kami ngezoom banget ini di depan. Kalau pas lagi Oh, nulis gitu. oh. Sekarang nih, sekarang ini, ketika Ya. Ami sebagai audiens yang menggunakan handphone, terus Ami udah dikasih tahu sama coachnya Ami bahwa kita sekarang secara tidak langsung kita menggunakan papan tulis, artinya perhatian kita ke papan tulis kan. Mhm. Nah, apakah Ami akan nyari-nyari muka gurunya kalau sedang tidak dalam keadaan praktek? Enggak juga. Enggak juga. Jadi mau Ami cantik jelek juga nggak ada efeknya. Karena yang dia perhatikan adalah tulisan. Iya, iya. Ustazah, apa bedanya share screen sama share whiteboard kayak gini, Ustazah? Soalnya kalau di Ustazah Fatimah itu kan keseringannya share screen. Kalau di Hmm. HP jadi kelihatan gitu, mukanya kita itu kelihatan. Kalau aku, kalau share screen, kan screen itu artinya layar kan, bagi layar. Iya, iya, Kalau kalau di handphone itu kayaknya share screen deh. Kalau di handphone. Kalau iya. di laptop itu banyak share-nya. Bisa share screen, bisa whiteboard, bisa window, bisa note Mhm. gitu. Kalau screen di laptop banyak pilihannya. Tapi kalau screen di HP kayaknya lebih terbatas. Bukan cuma satu ya, tapi lebih terbatas. Sama-sama share layar sih, sama-sama bagi layar. Bahkan kalau ada sebagian yang dia misalnya terkendala menulis ya. Ya udah share-nya share yang pakai ketik. Jadi dia menggunakan bagi layar cuma pakai ketik. Jadi dia nggak pakai pen. Hmm. Itu juga nggak apa-apa. Cuma kan semua orang bisa menggunakan tulisan loh. Tulisan yang huruf-huruf ya. Tapi tidak semua orang bisa menulis. Yang harus kita latih sekarang nih skill menulis. Karena kalau menggunakan mesin mah semua juga bisa. Tinggal ngetik doang Mhm. kan. Tapi nanti ilmunya beda lagi karena dia harus ngomong cepat dengan tangan dia ngetik kan. Iya. Gitu. Banyak lah pokoknya semakin kita belajar tuh kayak semakin banyak kita yang nggak tahu ya. Mhm. Gitu. Coba lagi Jadi yuk, mending share screen atau langsung whiteboard aja, Ustazah? whiteboard aja. Ah.
Coba-coba. Teman-teman, materi pada hari ini yaitu tentang ikhfa syafawi. Pas ngomong ikhfa, hamzahnya kok nggak kedengeran bunyinya? Ikh, ikhfa, Iya, ikhfa, hmm, ikhfa syafawi. Syafawi itu fa-nya pendek. Syafawi itu kegabung semua. Iya-nya tasdid. Syafawiyah. Itu syafawi. Pakai ya. Tasdid. syafawi. Oh iya, di akhirnya tuh ya iya yang sukun gitu Ustazah. Maksudnya bukan iya yang penambah gitu kayak di Al-Quran gitu. Ya-nya tasdid sebenarnya. Syafawi. Oh. Syafawiyu. Tapi karena kita baca terbiasa ejaan Indonesia itu huruf terakhir dimatikan, jadi kesannya kayak dia sukun. Syafawi. Padahal Hmm. syafawi. Oh. Kayak komariyah, komari. Gitu kan? Padahal Mhm, mhm. asalnya mah komari. Gitu. Ah, jadi bagus untuk Ami itu dibacanya syafawi atau Iya, syafawi. syafawi. Oh, jadi ada tasdidnya gitu Ustazah. Betul. Versi fasih Baik, lah, kita baca, kita sebutnya mengikuti takdir tulisannya. baik Ustazah. Teman-teman, materi pada kali ini yaitu tentang eh, ikhfa syafawi. Saya ulangi tulisannya agar terlihat lebih jelas ya. Jangan lembut. Saya ulangi tulisannya agar terlihat lebih jelas. Nah, cakep. Jangan lama. Materi Lama. kali ya Ustazah. Kami ulangi dari awal ya Ustazah. Ya, ini lama bener dah. Ah, pulang dulu nih. Maaf, maaf. Teman-teman, materi kali ini yaitu tentang ikhfa syafawi. Panya titiknya dua tuh, tuh. Allah. Ngomong, Ami tuh harusnya pas ngomong teman-teman, itu langsung nulis Hamzah, Khofa. Supaya Hmm. nggak lama. Nanti, supaya nggak terlalu jauh jarak antara ngomongnya udah berhenti sama tulisannya masih nyambung. Mhm. Coba, Saya ulangi. jangan Teman-teman, lembut. materi Tegas, tegas. saya ulangi. Teman-teman, materi kali ini yaitu tentang ikhfa syafawi. Tulisannya jelek ya, teman-teman. Astagfirullah. Allah, ini pennya kenapa ya? Hmm. Ngomongnya gini. Apakah tulisannya bisa terbaca dengan jelas? Gitu. Jangan tulisannya jelek ya. Ya kan itu ngelucunya Ustazah. Ya, ya. Tapi kalau Mhm. misalnya Ami niatnya ngelucu, Ami harus ngetawain juga. Nantinya jadi kaku ya, apa ya? Ya, Jadi tadi bingung. garing, tadi krik ya. Tulisannya jelek ya. Karena aku ketawa, baru Ami ketawa. Nah, Hmm. delay Ami ketawanya. Tulisannya jelek ya teman-teman. Gak apa-apa lah ya, misalnya kayak gitu. Ditimpalin gitu loh, jangan cuma stop di jelek ya. Jadi tuh kayak kesannya nungguin jawabannya. Lah, 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 lah. Intinya Siap. begitulah. Hmm. Teman-teman,
Materi kali ini yaitu tentang ikhfa syafawi. Saya koreksi terlebih dahulu. Itu bagus tuh, saya koreksi. Apakah terlihat, apakah bisa terbaca teman-teman? Iya, terus Ikhfa syafawi ini ikhfa yaitu, syafawi hamzahnya. ya, saya ulangi. Ikhfa syafawi ini termasuk pada hukum mim sukun. Nah, Hukum, bisa jangan di bawah mhm. tulisannya, di sini, sini nih, sejajar dengan ini nih. Hmm, Entah nanti ditulisnya dalam bentuk dalam kurung hukum mim sukun. Karena kalau kayak gini derajatnya jadi kastanya turun nih yang ini. Padahal kan dia sama maksudnya kan? iya, maksudnya keterangan dari atasnya ya Ustazah. Iya, betul. Nah, intinya begitu deh Mhm. ya. WTGA-nya Iya. harus latih lagi ya. Aku reclaim dulu karena udah mau jam 4. Studionya sudah siap. Ah, Jadi ya kita Ustazah. segitu dulu aja. Udah 30 menit juga ini. Alhamdulillah. Makasih Ami udah bantu aku untuk menjalankan tanggung jawabku Tapi mendampingi. Aminnya nggak itu apa-apa, nggak ngasih apa-apa ke Ustazah. Maksudnya nggak ngasih perbaikan apa-apa ke Ustazahnya. Enggak apa-apa, yang penting kan kita berproses. Yang penting kita bisa ketemu, aku bisa lihat eh, kerjanya Ami kayak gimana. Mau ada progres atau kurang. Sebenarnya udah ada progres pasti. Kayak tadi kan langsung kita perbaiki, ulang lagi. Itu kan udah progres itu. Tinggal awet nggak progresnya. Itu yang Mhm. harus dilatih. Nanti share lagi pendaftarannya supaya cepat punya anak lagi ya, kocinya maksudnya. Coba tahu dapat yang tua, 20 tahun di atas Ami. Mohon, mohon, mohon. Amin nggak akan balas-balas itu WA-nya. Yang pertama ditanya umur dulu. Alah. Udah, Jadi Ustazah untuk Ami sekarang itu Ami eh, nyampe nanti maksudnya. Kalau di pertemuan Ustazah itu Ami harus lebih tegas dan tidak boleh terlalu cair gitu ya. ya pokoknya Ami itu cairnya udah ada di nada bicara. Itu udah kayak bawaan lahir lah itu. Bawaan lahirnya Mhm. itu adalah lembut. Nah, tinggal belajar tegas dan senyumnya jangan terlalu menampakkan. Jadi karena nggak menampakkan juga Ami tuh bukan muka jahat. Kalau kayak aku nih kan kayak gini jahat loh mukanya. Nah, jadi aku harus banyak senyum. Karena dengan senyum bisa cair. Coba kalau aku nggak senyum. Nah, kalau Ami nggak senyum pun nggak masalah. Jadi begitu aja, nggak usah tambah ramahnya lagi. Udah segitu aja cukup. Tinggal ditegesin nadanya. Nggak usah senyum, tegesin nadanya. Itu. Kalau yang lain aku Baik, masih Ustaz. senyumin dikit. Nah, kalau Ami udah nggak usah senyum. Terus belajar ngomong sama nulis harus jangan sampai jaraknya terlalu jauh ya. Supaya nggak terlalu delay lah. Nulis masih lama, abis itu diem lagi. Nanti banyak kosongnya ya Ustazah ya. Iya. Dan itu Hmm. menyebabkan orang akan bosen. Sekali boleh Mhm. lah, tapi kalau sering-sering kayak gitu tuh jadi hambar kelasnya. Tapi Mhm. ada satu prestasi, tadi udah bisa ngelucu, cuma telat ngetawainnya. Jadi nggak nimpalin jok sendiri gitu. Jadi kayak, oh tadi lagi ngelucu. Kayak orang jadi baru sadar juga kayak, oh ternyata maksudnya ngelucu, tapi nggak lucu. Nggak Baik apa-apa itu Ustazah. berproses, insya Allah ya. Oke deh, kalau gitu, Iya. Ami, makasih banyak ya. Sehat-sehat ya. Ustazah, terima kasih waktunya sudah Oke. meluangkan. Ya, siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa sih begini, 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 begini?
Muhammadku, Muhammadku. Sudah, sudah. Semangat Ustazah, rekamannya Oke, lancar. amin. Makasih, Ami. Sehat-sehat juga, Ami. Mhm. Suami dan anak-anak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Dadah.